Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-6. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang peran warga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini dengan membaca memindai, siswa mampu membuat ringkasan informasi dan untuk ditampilkan pada pameran informasi. Dengan membuat infografis, siswa mampu dapat menuliskan pemahaman siswa akan semua informasi yang didapatkan. Dengan memahami gerak suatu tarian daerah, siswa mampu menampilkan pertunjukan tari daerah. Nah, ini ada teks judulnya Peran Warga Negara dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan, tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja saat kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti yang terlintas di benak kita adalah sampah semacam kotoran, setumpuk limbah, kumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang atau sejenisnya, yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota maupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Siapa yang di rumahnya pasti kita di rumah semuanya menghasilkan sampah. Sampah itu ada banyak jenisnya, ada sampah limbah, ada sampah rumah tangga, ada sampah makanan, ada sampah organik, anorganik. Lalu sampah itu menimbulkan masalah. Misalnya kalau ada di rumah nggak dibuang ke tempat penampungan sampah atau diangkut atau dibakar, maka akan menimbulkan masalah seperti bau dan yang lainnya. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Coba siapa yang mungkin punya pikiran bahwa yaelah cuma sampah nggak apa-apa gitu. Nope, salah banget. Sampah itu adalah hal besar, masalah banget. Coba kamu bayangin kalau sampah di rumah kamu, sampah hasil rumah tangga itu nggak dibuang, ada terus di dalam rumah selama 1 minggu, pasti sudah menumpuk banyak dan tidak dibuang. Apa yang terjadi di rumah? Bau, kotor, terus bisa ada penyakit karena ada kuman yang berkumpul di sampah tersebut. Bayangkan jika sampah terus-menerus dibuang berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, dan selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang ditimbulkan jika membuang sampah sembarangan. 1. Menimbulkan bau busuk. 2. Menyebabkan banjir. 3. Menimbulkan penyakit. 4. Mencemari air, sungai, dan lautan. Mari kita lihat yang pertama dulu. 1. Menimbulkan bau busuk. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini mengakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Hal ini diakibatkan bau yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Misal kalian pernah nggak pergi ke tempat wisata,
Kayak misalnya di sini di mana ya, misalnya ke pantai deh, ke Anyer misalnya, ke pantai, di pantai banyak sampah misalnya, terus kalian lagi duduk, terus kalian nggak sengaja nyium bau, ih bau apa sih ini, pas kalian nengok ternyata deket kalian ada sampah. Sampahnya tuh cuma sampah makanan, sampah plastik makanan gitu, tapi karena udah bau lama banget gak dibuang, jadi udah lama banget jadi nimbulin bau, dan itu bikin kalian nggak seneng di pantainya karena bau, kalian jadi nggak tenang, jadi nggak bisa senang-senang di pantainya, terganggu kaliannya. Terus yang kedua ada dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap hari kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tapi lama kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong atau bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir. Hal baru bulan kemarin kayaknya ya, baru bulan kemarin pada bulan Februari, Januari Februari itu banyak sekali terjadi banjir di seluruh Indonesia, tidak Jakarta saja. Biasanya hanya Jakarta saja yang mengalami banjir, tapi kali ini banjir hampir mengenangi seluruh Indonesia, dari ujung Sumatera sampai Kalimantan pun merasakannya. Di Kalimantan terjadi banjir dan tanah longsor karena hutan-hutan digunduli. Di Jakarta terjadi banjir karena meluapnya air sungai dan tersumbatnya sungai serta gorong-gorong. Pernah, gak usah jauh-jauh deh, pasti di dekat sungai rumah kalian ada saja orang yang membuang sampah ke dalam sungai. Entah sampah rumah tangga atau sampah apapun itu, pasti ada orang yang membuang sampah. Kenapa hal itu terjadi? Karena kurangnya kesadaran dari orang tersebut dalam menjaga lingkungan. Padahal sampah yang dia buang bisa mengakibatkan banjir, yang mungkin banjir tersebut juga bisa dirasakan olehnya atau juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitaran sungai. 3. Menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Kalian kalau daerah sini TPA mana ya? Oh, Cilowong. Nah, di Cilowong itu kan banyak sampah ya, itu sampahnya menumpuk, membusuk. Di sana tuh pasti banyak nyamuk, banyak kuman, banyak serangga-serangga. Itu tuh bisa membuat berbagai jenis penyakit. Kalau misalnya kalian depan rumah kalian ada tempat pembuangan sampah yang nggak dikelola dengan baik, maka sampah tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit, contohnya demam berdarah, gangguan pernapasan karena bau, gatal-gatal itu adalah penyakit yang paling pertama diderita karena disebabkan oleh kuman dan yang lainnya. Yang keempat, mencemari air sungai dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat. Antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, mengganggu pelayaran. Kalian pernah nggak kalau lagi ke pantai Anyer, Ancol, ataupun pantai manapun itu, kalian ngelihat ada ada sampah yang dibawa oleh air sungai yang hanyut sampai ke pantai lagi. Itu biasanya bersumber dari sungai, lepas ke laut, lalu kembali lagi ke daratan dibawa oleh ombak laut. Mungkin kita di sini tidak terlalu merasakannya, tapi bagi ekosistem laut seperti ikan-ikan di laut, kerang, makhluk hidup yang berada di laut, itu sangat berdampak bagi mereka. Ketika kita membuang sampah ke sungai atau ke aliran air, bisa jadi aliran air itu nanti sampai ke sungai, lalu sungai bermuara di laut, lalu sampah-sampah tersebut akan menumpuk di laut. Saat ini sudah banyak sekali masalah yang disebabkan oleh sampah yang sampai di laut. Seperti, pernahkah kalian melihat isi perut ikan bukan lagi hasil pencernaan mereka, tapi ada plastik di dalamnya, karena ikan-ikan tersebut tidak sengaja memakan plastik dan mereka berpikir plastik itu makanan mereka. Mereka tidak tahu itu bisa dimakan atau tidak, tapi mereka memakan itu karena berpikir itu makanan. Kura-kura yang
terjerat di jaring, kura-kura yang terjerat oleh sampah plastik, ikan-ikan yang lehernya terjerat oleh plastik, dan masih banyak lainnya. Itu mengganggu pencemaran ekosistem laut, bahkan juga mengganggu pelayaran. Ketika sampah terlepas di laut, bisa saja mereka menjadi satu kesatuan yang besar dan mengganggu pelayaran karena gimana ya ngejelasinnya, karena sampah itu mengganggu gitu. Nah, tugasnya itu carilah 5 informasi penting dari teks bacaan yang tadi sudah Bu Guru bacakan. Jadi coba kalian cari, misalnya tadi itu ada akibatnya kan, tidak boleh membuang sampah di laut. Kenapa? Karena mencemari air, mencemari lingkungan, mencemari laut, dan sebagainya. Bisa kalian kerjakan, tulis di buku tulis, lalu difoto dan kirim ke Ibu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tetap jaga kesehatan dan gunakan masker ketika keluar, cuci tangan gunakan sabun, dan jaga jarak. Oke, dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.